Selamat datang di Praktikum Morfologi Tumbuhan bersama saya Juandra Alifiansyah dari Asisten Morfologi Tumbuhan Ronde Pendidikan Biologi 2015 dan rekan saya Cindy Sereni Asli, saya dari Asisten Morfologi Tumbuhan PBio 3 2018. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan praktikum di rumah. Nah, untuk praktikum pada kali ini kita akan membahas mengenai helaian daun. Adapun tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu kita dapat mengamati dan menentukan ujung daun, pangkal daun, tepi daun, petulangan daun, permukaan daun, serta ada atau tidaknya daging pada daun tersebut. Untuk alat-alat yang digunakan dalam praktikum, kalian siapkan alat tulis ya, jangan sampai lupa. Kemudian untuk bahan-bahan praktikumnya, di antaranya di sini kita sudah menyediakan, yaitu pertama daun aloe vera atau lidah mulia. Kemudian daun manikot atau daun singkong. Yang ketiga ada daun tingginya. Kemudian ada daun ananas. Dan yang terakhir ada daun karika. Dan yang terakhir ada daun philodendron. Kemudian selanjutnya ada cara kerja pada bab helaian daun, yaitu yang pertama kita perlu mengamati bagaimana pangkal pada suatu daun dan ujungnya. Kita bisa mengamati ujungnya itu membentuk sudut, membentuk garis melengkung, atau hanya membentuk garis saja. Kemudian setelah kita mengamati bagian pangkal dan ujungnya, kita harus mengamati bagian kosta atau ini bagian tengah. Kemudian kita amati juga pertulangan atau nervus lateralisnya. Setelah kita mengamati, kita bisa menentukan jenis-jenis dari pertulangan pada daun atau spesimen yang teman-teman amati. Langkah selanjutnya adalah menentukan tepi daun. Untuk menentukan tepi daun seperti pada daun ini, pertama kalian menentukan apakah tepi daun ini itu terletak di antara dua pertulangan daun atau dua nervus atau tidak. Jika torehnya terletak di antara dua nervus atau dua pertulangan daun, maka kalian amati dan diperkirakan ukuran dari kedalaman sinus yang ada pada tepi daun tersebut. Contohnya seperti ini adalah sinusnya. Nah, kalian ukur kedalaman dari sinus tersebut. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan kedalaman sinus yang ada pada daun tersebut untuk daun yang memiliki toreh yang tidak merdeka. Kemudian untuk daun yang memiliki toreh bebas atau merdeka seperti yang saya pegang ini, kalian menentukan bagaimana bentuk dari sinus dan angulusnya. Sinus itu yang memiliki bentuk agak menjorok ke dalam, kemudian angulus itu yang memiliki bentuk yang menjorok keluar. Nah, kalian amati bentuknya, kemudian kalian amati juga kedalaman antara sinus dan angulusnya. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan tipe sinus dan angulus pada toreh daun tersebut. Kemudian menentukan permukaan dan daging daun. Untuk menentukan permukaan daun, kalian bisa menggunakan indera peraba kalian yaitu tangan kalian untuk menentukan bagaimana permukaan daun tersebut, apakah licin atau kasar atau kasar ataupun sebagainya, yang kalian bisa lihat panduannya di buku morfologi tumbuhan yang kalian punya. Kemudian begitupun seterusnya untuk yang menentukan daging daun, kalian bisa melihat secara langsung kemudian meraba-rabanya, atau jika memang perlu kalian bisa membagi daun tersebut menjadi beberapa bagian untuk menentukan daun tersebut memiliki daging atau tidak. Kemudian kalian tuliskan ke dalam laporan yang kalian buat. Untuk format laporan praktikum morfologi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu laporan kelompok dan laporan individu. Untuk laporan kelompok dikerjakan di kertas HPS dengan membuat tabel sebagai berikut. Tabel yang kalian buat berisi kotak untuk menggambar preparat, kemudian nama preparat, dan keterangan-keterangan dari preparat tersebut.
Masing-masing anggota kelompok menggambar sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Setelah itu, pengerjaan disatukan, kemudian difoto atau di-scan, dan hasilnya diubah ke dalam format PDF, kemudian dikirimkan ke dalam Google Form yang akan dimasukkan pada deskripsi di bawah ini. Untuk format laporan individu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada format laporan individu, teman-teman semua sudah memiliki buku laporan praktikum morfologi tumbuhan, yaitu seperti ini. Kemudian pada setiap babnya itu terdapat gambaran seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus menuliskan judul dan tanggal praktikum pada hari tersebut. Kemudian tidak lupa menamai preparat dengan nama Latin sesuai dengan spesimen yang ada. Kemudian untuk laporan individu, teman-teman bisa menggunakan gambar. Gambarnya nanti bisa mencari di internet yang serepresentatif mungkin. Kemudian bisa mencari gambar yang lebih besar. Kotaknya ini besar. Kemudian bisa diberikan keterangan pada tabel keterangan 1 hingga seterusnya. Kemudian setelah nanti seluruh laporan terkumpul, teman-teman bisa men-scan laporan tersebut dengan aplikasi yang ada di HP teman-teman atau bisa ke tempat fotokopian. Kemudian teman-teman bisa mengirimkan pada Google Form yang nanti ada pada description box ini. Teman-teman juga jangan lupa pada buku ini terdapat pertanyaan serta tabel-tabel yang harus teman-teman isi. Pada pertanyaan tersebut, teman-teman bisa mengerjakannya secara individu, kemudian nanti teman-teman bisa mengirimkannya juga pada Google Form yang tersedia.